Kita hari ini belajar tentang the power of first impression. Tentu teman-teman sudah tahu dong artinya apa ya. Seringkali juga kalau secara umum cinta muncul pada pandangan pertama gitu ya. Apakah itu benar? Ya teman-teman sendirilah yang bisa menjawabnya. Tapi hari ini kita belajar tentang the power of first impression, tentunya yang mengacu dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Pengertian the power of first impression. The power of first impression adalah pengaruh besar atau kuat yang dimiliki pada kesan pertama yang terbentuk saat pertama kali bertemu seseorang terhadap penilaian dan persepsi selanjutnya. Jadi pasti ini adalah pengertian secara umum ya. Jadi kita kan pasti juga tahu first impression itu artinya ya kita dapat menilai seseorang pada saat kita bertemu pertama kali. Kesan pertama dapat terbentuk dengan cepat sekalipun informasi terbatas namun dapat bertahan lama dan mempengaruhi bagaimana orang tersebut diperlakukan serta dipandang dalam berbagai konteks. Nah, seringkali kita ketika melihat seseorang, ketika pada pandangan pertama kita udah punya penilaian terhadap orang tersebut. Dan itu bisa akhirnya kita pandang atau secara kasat mata dalam hati, oh ternyata dia orangnya seperti ini, seperti itu. Nah, itu kita bisa pandang dalam berbagai konteks. Nah, pengaruh kuat first impression itu kesan pertama bisa sangat menentukan bagaimana orang tersebut dipandang dan diperlakukan baik dalam konteks sosial, profesional maupun hubungan pribadi. Nah, dari pandangan pertama itu seringkali juga bisa muncul hubungan-hubungan yang berikutnya gitu ya. Teman-teman yang mungkin yang masih anak muda ya kan, dari pandangan pertama itu kita lihat terkesan, akhirnya kita ingin lebih jauh lagi berhubungan gitu dan lain sebagainya. Pentingnya kesan positif pada first impression itu menciptakan atau membangun hal positif pada kesan pertama adalah sangat penting karena dapat membuka peluang dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, itu jadi first impression itu sangat penting ya. Saya pernah punya pengalaman gitu ya. Saya punya teman kuliah gitu ya. Pertama kali saya lihat, wah kelihatannya nih sangat ya menurut saya ya, ini kita seorang laki-laki ketemu dengan wanita gitu ya, kita lihat kayaknya ini orangnya baik gitu ya, orangnya cantik gitu ya, terus sama-sama ya, satu suku lagi dari Sumatera gitu ya, wah kayaknya ya ada interest lah gitu ya, masih lihat nih belum berkata-kata gitu ya, belum. Tapi ketika dia mengucapkan satu kata dari mulutnya yang membuat saya langsung shock, akhirnya saya langsung langsung boleh dibilang kata anak gaul sekarang ilfil gitu ya, dan nggak ingin lagi lebih lanjut gitu. I don't want to know her more. I don't want to know her more gitu ya. Kenapa? Karena dari bahasa pertama kali dia keluar itu membuat saya shock. Loh, kok wanita cantik ngomongnya seperti itu gitu ya. First impression itu sangat penting. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga yang masih muda boleh melihatkan apakah ini ya, sekalipun itu nggak mutlak ya, tapi itu menunjukkan jati diri kalau menurut saya. Jadi first impression ketika seseorang kita lihat kok dia punya kelakuan yang menurut kita kok rada aneh dan dipertanyakan, nah itu adalah bagian dari dirinya. Nah itu seringkali membuat kita juga akhirnya bisa jaga jarak, atau kalau dia orangnya baik kita melanjutkan hubungan baik gitu ya. Nah kita lanjut ya, bagaimana kendali yang kita harus miliki ya, kendali yang kita harus miliki supaya kesan pertama itu positif gitu ya. Kita punya kendali, ini kita bicara secara umum dulu ya. Kendali yang saya miliki supaya kesan pertama positif. Nah, ada 5M. Yang pertama menyapa ya, atau memberikan salam terlebih dahulu. Nah, seringkali kita kan orang Indonesia, orang Timur itu kayaknya susah gitu ya untuk menyapa terlebih dahulu ya. Karyawan saya di toko saya bilang, kita harus kita yang ngomong terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ke Bank BCA atau misalnya, mereka terlalu sapanya luar biasa gitu ya, disambut terlebih dahulu. Jadi kita belum ngomong, mereka ngomong duluan. Ya, jadi kita memberikan salam terlebih dahulu ya, menyambut dengan hangat, dengan wajah yang ramah bukan cemberut gitu ya, berupaya menyapa dan memberikan salam terlebih dahulu. Nah itu penting. Jadi supaya kita menunjukkan first impression yang positif. Yang kedua, mengarahkan. Nah, memberitahu toilet di mana gitu ya, ruang sekolah minggu di mana misalnya, pastikan diarahkan dengan nyaman dan tepat dan menginformasikan hal-hal yang penting.
Nah, itu jadi ketika kita ketemu orang misalnya ya, ada stranger gitu, ada yang kesasar, tapi kita bisa arahkan, kita bisa menawarkan. Atau orang pertama kali datang ke gereja kita bisa arahkan, Pak, toiletnya di sana, duduknya di sini, dan lain sebagainya. Nah, menawarkan. Kita menawarkan sesuatu yang bisa membangun relasi yang baik. Misalnya ya jika ada makanan atau minuman atau amplop atau warta dan lain sebagainya. Kita boleh menawarkan gitu ya, supaya kita memiliki kendali yang positif di dalam kesan pertama. Lalu yang keempat adalah mempersilahkan. Nah, misalnya kadang teman-teman nggak tahu pernah jalan-jalan kemana atau ketemu seseorang, kadang-kadang kan orang itu kita dibiarin berdiri gitu ya. Nah, harusnya kita mempersilahkan, atau ada makan silahkan dimakan, atau ada tempat yang kosong silahkan duduk gitu ya. Mempersilahkan ya, supaya orang itu merasa nyaman. Lalu yang kelima, mengkomunikasikan. Seringkali kita juga ketika ketemu pada pertama kali, seperti yang bilang, tidak berupaya untuk mengkomunikasikan dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik itu sangat penting. Baik tutur kata, baik sikap. Nah, itu harus berupaya supaya pada pertemuan pertama itu positif gitu ya, berkesan gitu ya, ada yang diingat. Nah, sekarang kita masuk ke kesan apa? Kekuatan pesan pertama. Atau kesan pertama itu firman Tuhan. Nah, ada 3. Yang pertama hormat. Nah, kenapa? Itu suatu kekuatan juga ya. Karena firman Tuhan berkata begini ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghormati baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itu teman-teman bisa baca. Nanti juga kita akan baca di Roma 12 ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 17. Ya, kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya juga. Menghormati orang lain termasuk dalam kekuatan kesan pertama, dan merupakan tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajar kita untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Lalu memberikan kesan pertama yang baik dengan menghormati orang lain menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai ciptaan Tuhan. Nah, itu jadi penting ketika kita ketemu dengan orang atau first impression ya, kita harus menghormati. Karena itu adalah bagian dari firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah kasih. Nah, kasih adalah buah Roh Kudus yang harus dinyatakan dalam setiap tindakan, termasuk dalam membangun kesan pertama. Nah, nanti teman-teman bisa baca di Galatia 5 ayat 22 itu, kasih sukacita dan seterusnya sampai ke penguasaan diri. Kasih yang tulus akan terpancar dan dapat dirasakan oleh orang lain sebagai kekuatan dalam kesan pertama. Jadi bukan kasih pura-pura ya, kasih yang tulus ya, sungguh-sungguh dari hati kita. Lalu dengan menunjukkan kasih, kita menciptakan suasana yang ramah sehingga membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai. Nah, itu dari kasih kita itu, ya, kasih yang murni. Lalu yang ketiga adalah kesabaran. Nah, kenapa? Karena orang yang kita ketemui itu kan juga kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Maka kesabaran adalah bagian penting dari buah Roh Kudus dan sangat diperlukan dalam membangun hubungan yang baik. Nah, lalu yang selanjutnya, memberikan kesan pertama yang baik membutuhkan kesabaran. Karena setiap orang memiliki latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Nah, itu harus sabar. Karena apa? Kadang-kadang kita bertemu dengan orang ya, apalagi misalnya kita sebagai greeter aser atau pemerhati, kan orang-orang itu berbeda kasusnya, berbeda keadaannya. Nah, di sana kita dibutuhkan kesabaran supaya kita mempunyai kekuatan pada kesan pertama. Oke, ini yang penting nih. Kadang-kadang ketika ketemu orang, kita suka banyak ngomong kan gitu ya. Orang itu nggak dikasih ngomong gitu ya. Wah, orang ada tipe orang yang merocos terus ya. Padahal sebenarnya kita harus sabar, harus memberi kesempatan kepada orang untuk bicara. Nah, waktu itu saya bikin apa? Be a good listener. Artinya apa? Jadilah pendengar yang baik dan kasih kesempatan kepada orang lain untuk bicara. Makanya Yakobus 1 ayat 19 apa? Hendaklah kau cepat mendengar, lambat berkata-kata gitu ya. Jadi itu menjadi kekuatan sehingga kita memberikan kesan yang baik ketika kita bisa bertemu ya, misalnya di first impression itu ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini menurut saya sangat penting. Kekuatan lainnya adalah kita dapat teladan dari Kristus. Nah, ada apa? Selain ada hormat, ada kasih, ada kesabaran, ada teladan dari Kristus, yaitu belas kasihan. Nah,
Misalnya di Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergelak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ternyata belas kasihan itu sangat penting. Itu teladan dari Kristus. Ketika dia melihat orang, dia mempunyai belas kasihan. Nah, sama dengan kita. Ketika kita melihat orang, ya kita juga harus punya belas kasihan. Kalau kita nggak punya belas kasihan, kita nggak mungkin menunjukkan yang tadi itu, yang 3 itu apa? Hormat, kasih, dan kesabaran. Nah, karena di dalamnya ada belas kasihan seperti yang ditunjuk Kristus, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu penting, belas kasihan. Misalnya di Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada belas kasihan, ada kepedulian. Nah, itu yang menjadi kekuatan juga buat kita. Kita peduli dengan orang lain, siapapun dia. Nah, itu. Lalu di Markus 8 ayat 2. Ini kenapa saya pasti yakin bahwa Kristus memperhatikan mereka dari awal. Karena dia bilang sampai 3 hari ya. Aku merasa kasihan kepada orang banyak itu. Sebab sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah, berarti dia memperhatikan dari awal ya. Sampai dia bilang dia tahu sampai 3 hari gitu ya. Artinya apa? Kita peduli dan kita memperhatikan. Nah, di dalamnya tentu harus ada belas kasihan. Nah, oke. Maka sekarang kita lanjut ke firman Tuhan. Saya ada 3 hal yang akan kita pelajari. Maksudnya yang berhubungan dengan firman Tuhan ya. Nah, udah? Oke. Di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat ini mengajarkan pentingnya kasih dan memberi hormat dalam berinteraksi. Ya. Kadang-kadang kita kan sebagai ya orang Indonesia agak susah tuh memberi hormat. Kalau bisa kita yang dihormati. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau bisa kita yang dulu saling mendahului untuk memberi hormat. Nah, kita perlu itu menghormati orang lain. Apalagi orang yang pertama kali datang misalnya. Kita harus hormat supaya mereka dia nyaman. Gitu ya. Itu bagian dari menghargai maksudnya. Oke. Lalu ada di 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat ini mengajarkan pentingnya menghormati semua orang. Nah itu ya. Kalau kita nggak menghormati semua orang atau kita acu tak acu gitu, aku tidak menghargai orang ya, kita juga nggak akan dapat first impression yang baik gitu ya. Kita juga nggak akan kuat. Tapi karena kita menghargai dan menghormati, maka saya yakin akan ada kekuatan. Ditambah tadi ada belas kasihan sehingga kita menghargai orang itu dengan baik. Dan ya saya yakin akan tercipta first impression yang positif. Nah ini di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh harus diterapkan dalam membangun hubungan yang baik, terutama dalam kesan pertama. Nah ini buah roh ini kan cukup banyak ini ya. Dan terakhirnya adalah penguasaan diri. Ternyata di dalam first impression pun kita harus bisa menguasai diri gitu ya. Supaya ya tercipta hubungan yang baik. Tidak merasa diri paling hebat, tapi kita menghargai bahwa orang pun penting gitu. Orang pun harusnya layak dihargai dan dihormati. Oke. Nah, lanjut ya, terakhir nih kesimpulan. Oke. Ini kesimpulannya. Membangun the power of first impression harus sesuai dengan firman Tuhan, yaitu memperlakukan semua orang dengan hormat, kasih, dan sabar, sehingga tercipta kesan pertama yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, di mana kita menghargai semua orang sebagai ciptaan Tuhan dan menganggap semua orang sama di hadapan Tuhan, sehingga tercipta hubungan baik satu sama lain yang bisa menciptakan komunitas yang baik sebagai tubuh Kristus, dan di dalamnya ada pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus sehingga memiliki dampak yang baik dimanapun berada. Nah itu, jadi first impressionnya itu harusnya menghasilkan sesuatu. Apa yang harus dihasilkan?
setelah kita memiliki the power of first impression. Di dalam the power of first impression tadi ada apa? Ada hormat, ada kasih, ada kesabaran. Tapi tujuannya itu semua untuk apa? Tentu ya untuk pertumbuhan iman. Selain kita mendapat hubungan baik di dalam itu semua, ada pertumbuhan iman sebagai tubuh Kristus. Sehingga kita mempunyai dampak dimanapun kita berada, dimanapun kita dikirim. Kita menjadi orang yang bisa menunjukkan gaya, karakter, bagaimana sih harusnya bersikap ketika kita bertemu dengan orang pada pertama kali gitu. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita, boleh mengingatkan kita supaya kita bisa bertindak, berperilaku sebagaimana sih harusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika bertemu orang pada pertama kali, kita tetap ada memiliki rasa hormat, ada kasih, ada kesabaran. Nah, terus ditambah tadi ada teladan dari Kristus, itu apa? Belas kasihan. Dan semua tujuannya adalah satu, yaitu apa? Kita membangun komunitas yang baik sebagai tubuh Kristus, dan di dalamnya ada pertumbuhan iman. Nah, pertumbuhan iman apa? Tentu kita ketika iman bertemu, maka kita punya dampak dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk boleh bertumbuh dan menikmati the power of first impression, ya, yang Tuhan anugerahkan kepada kita dimanapun kita bisa bertemu dengan orang. Amin. Kita bersatu dalam doa.